Dalam pertemuan ini ya, yang akan kita diskusikan adalah bagian yang lain ya. Setelah kita diskusi mengenai transmisi ya, ada lagi satu transmisi ya. Transmisi yang apa namanya untuk saluran udara tegangan rendah ya, atau sering disebut sebagai distribusi karena konsumen, tetapi kita membahas dulu mengenai apa yang disebut dengan gardu induk ya. Di sini saya tuliskan pertama ya, karena ada dua sesi akan membahas mengenai gardu induk ya, karena gardu induk ini cukup banyak ya yang didiskusikan meskipun tidak lengkap, tapi setidak-tidaknya kita tahu ya, karena bagian ini adalah bagian apa ya, yang penting ya untuk pengamanan, jadi untuk distribusi listrik dan sebagainya. Pengertian dan klasifikasi gardu induk ya, atau substation. Jadi stasiun apa ya, seperti transit gitu ya, di mana ya bukan hanya transit aja ya, karena di sana ada banyak kegiatan ya. Klasifikasi dan pengertian gardu induk ya. Gardu induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang merupakan pusat beban yang diambil dari saluran transmisi yang secara spesifik berfungsi untuk satu, mentransformasi transformator tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan tinggi lainnya. Loh Pak, kok enggak ke tegangan yang lebih rendah? Iya, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya, atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah. Ya, atau merendah dan sebagainya. Ya. Jadi mengapa saya katakan seperti itu? Karena sistem listrik yang ada di masing-masing negara, setiap negara itu berbeda. Ya, jadi ini secara umum adalah seperti itu. Ya, di gardu induk lakukan pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan dari pengamanan dari sistem tenaga listrik. Ya, kita lihat bahwa di gardu induk itu ada penurunan tegangan. Ya, tegangan diturunkan pada suatu tegangan yang harus diketahui besarannya, diukur, ukur tegangannya. Kemudian mungkin diukur juga frekuensinya. Ya, saya tadi ada banyak hal yang diukur di sana. Ya, mungkin juga diukur setelah dia keluar, diukur berapa arus yang lewat dan sebagainya. Ya, baik. Jadi di gardu induk itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang kedua, pengaturan daya ke gardu induk lainnya melalui tegangan tinggi gardu induk distribusi melalui feeder tegangan menengah. Ya, jadi pengantarnya. Gardu induk dapat dibedakan atas tiga hal ya. Petunjuk pengoperasian peralatan dan instalasi gardu induk ini ya, saya ambil gambar, saya lupa ini sumbernya dari mana ya, tapi seharusnya saya sampaikan ya. Ini gardu induk kebetulan adalah gardu induk yang di luar ya. Nanti kita lihat spesifikasinya. Menurut tegangan, gardu induk ada gardu induk transmisi, yaitu gardu induk yang mendapat daya dari saluran transmisi untuk kemudian melanjutkannya ke daerah beban, ya, industri, kota, dan sebagainya. Ya. Jadi industri itu tegangan agak tinggi, kota itu ya, di perumahan-perumahan ya dan sebagainya. Ini mungkin ada bagian-bagian yang spesifik ya, ada industrinya juga mungkin ada perumahannya. Gardu induk transmisi yang ada di PLN ada tegangan tinggi sekian 100 kV dan tegangan tinggi 30 kV. Ya, jadi kilovolt. Gardu induk distribusi. Ya, tadi saya katakan ada transmisi, ada distribusi. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan karena kalau kita lihat di saluran udara, ya, ada yang distribusi tetapi dia di saluran udara. Ya. Apakah tegangan tinggi, menengah, atau rendah ya, nah, itu. Tapi di sini distribusi tujuannya adalah ke konsumen, yaitu gardu induk yang menerima tegangan dari tenaga dari maksudnya ini daya ya, dari gardu induk transmisi dengan menurunkan tegangannya melalui transformator tenaga menjadi tegangan menengah. Ya.
Ini power transformator ya. Jadi tegangan menengah 20 kV, 20 kV. Seingat saya itu 6 kV ya, tapi saya ini mengambil dari sumber, saya lupa ngambil sumbernya mana ya, harus saya cantumkan ini ya. Oke, tapi yang pada prinsipnya adalah menurunkan tegangannya dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah. Untuk kemudian tegangan tersebut diturunkan kembali menjadi tegangan rendah. Ya, dipakai di perumahan ya, ya dipakai di industri atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sepertinya ini lebih itu ya mudah ya, tapi ini lebih rumit yang di daerah ini ya, karena tegangannya bermacam-macam. Pemilihan tegangan menengah ini pun juga bermacam-macam, disesuaikan dengan kondisi area-areanya. Ya. Menurut penempatan peralatannya, ya, menurut penempatan peralatannya gardu induk dapat dikelompokkan atas beberapa jenis antara lain gardu induk pasangan dalam, ya, indoor substation. Ya. Gardu induk yang semua peralatan dipasang di dalam gedung atau ruang tertutup. Ya. Jenis pasangan dalam ini dipakai untuk menjaga keselarasan dengan daerah sekitarnya dan untuk menghindari bahaya kebakaran dan gangguan suara. Ya, sebenarnya maksudnya noise ya. Tapi ini ya kita lihat bahwa uh, Anda kalau Anda lihat ada ya, ada di sekitar Anda yang disebut dengan gardu itu yang masuk di dalam gedung ya. Artinya ada gedungnya ya, tidak terlihat peralatannya terbuka ya, seperti yang B ini. Gardu induk ya untuk outdoor ya, pasangan luar ya, outdoor substation. Gardu induk yang semua peralatan berada di luar gedung atau ruang terbuka ya, seperti gambar pertama yang saya tunjukkan pada Anda ya. Alat kontrol saat itu berada dalam ruangan atau gedung. Ya, ini memerlukan area ya, atau luas ya, ya, namun biayanya konstruksi lebih murah dan pendinginan lebih murah ya outdoor ini ya. Peralatannya ada yang, maksudnya peralatan yang penting semua itu ya, ada di luar, sedangkan yang kontrolnya dimasukkan dalam gedung. Ya. Jangan sampai dia basah atau terganggu ya, karena intervensi dari cuaca dan sebagainya. C. Gardu induk sebagian pasangan luar dan bagian pasangan dalam. Bagian pasangan gedung jenis ini dipasang dalam ruangan tertutup dan yang lain dipasang di luar dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan. Oh, mirip Pak ya dengan B, memang mirip ya, tapi ini lebih besar. Ya, tapi dimasukkan sebagai kombinasi. Ya. Yang D, gardu induk pasangan bawah tanah, taruh di bawah. Ini saya di Indonesia saya belum menemukannya ya. Ya, saya menemukannya di tempat di mana saya dulu sekolah ya. Saya melihat ada ya di bawah gedung. Ya, gardu ini di bawah tanah maksud saya. Berada di pusat, biasanya di pusat kota ya, diletakkan di bawah tanah. Ya, jadi sebenarnya karena space dan keamanan. Ya. Selanjutnya gardu itu sebagian dipasang di bawah tanah. Ya. Kemudian sebagian lagi di atas. Ya. Umumnya transportasi daya dipasang di bawah tanah dan peralatan lainnya dipasang di luar, di atas permukaan tanah. Ya. Untuk memudahkan kontrol. Ya, karena yang di atas ya, apa namanya peralatan yang di atas itu biasanya umumnya itu adalah alat ukur, ya. Kemudian alat pemutus arus, ya, atau memudahkan pada waktu emergensi. Ya. Jadi yang namanya emergensi itu bermacam-macam ya, karena ada suatu kejadian yang luar biasa, misalnya ada sambaran petir, merusak peralatan, jadi operator harus secepatnya bisa mencapai suatu, misalnya disebut dengan tombol emergensi. Ya. Baik, itu akan kita diskusikan pada pertemuan mendatang. Gardu induk mobile. Ya, ini peralatan ini sebuah gardu induk ya, yang sebagian peralatan utama ada transformator, peralatan kontrol, itu bisa dibawa kemana-mana. Ya. Saya ingat ya, saya pernah ke suatu daerah ya di Aceh ya, di mana ada sebuah gardu induk mobile. Gardu induk mobile ini diletakkan di atas kapal, ya, di atas kapal di tengah laut. Ya. Loh, mengapa Pak? Sebetulnya saya tidak tahu mengenai itu.
ya, tetapi itu tujuannya mungkin kapal tersebut bisa bergerak ke daerah-daerah ya, misalnya bisa ke Melaboh atau mungkin bisa ke apa namanya di Acehnya sendiri ya, di Banda apa ya, di Aceh besarnya ya, untuk melayani ya itu tadi kondisi-kondisi emergensi. Tetapi yang saya lihat pada waktu itu adalah karena tsunami, ya, kejadian tsunami, kapal tersebut, kapal mobile ini, Guardian Mobile terlempar ke daratan cukup jauh. Ya, saya lupa ya berapa jauh ya. Saya sempat berfoto, tapi saya melihat bagaimana luar biasa tsunami tersebut sehingga kapal tersebut yang berat sekali, ya, yang berisi gardu induk ini terlempar jauh ke daratan. Ya, sekitar 10 ya, 10 kilometer mungkin ya. Ya mungkin saya salah, tapi luar biasa. Ya. Selanjutnya komponen utama gardu induk ya. Gardu induk dilengkapi dengan komponen utama sebagai fasilitas yang diperlukan sesuai dengan tujuan serta mempunyai fasilitas untuk operasi dan pemeliharaan. Ya. Transformator pasti ya, karena dia menaikkan atau menurunkan tegangan. Yaitu di yang terutama dilakukan di gardu induk. Pemisah ya, sebenarnya ini istilahnya itu seperti skakel ya. Ya, kemudian ada pemisah tenaga ya. Ini mirip ya. Mirip ya, tetapi dipasangnya pada suatu tempat tertentu. Ya, ini pemutus daya sebenarnya maksudnya ya. Dia memutuskannya apa namanya dari sumber ya masuk ke dalam trafo. Ya. Jadi kalau kita lihat ya peralatan ini nanti akan dijelaskan, kedua-duanya ini berbeda fungsinya ya. Satu yang diputuskan ke arah konsumen, ke arah ya, jadi maksudnya dari luaran trafo sekunder, ya, sedangkan yang ini adalah dari mungkin dari masukan untuk trafo dari bagian primer. Ya. Kemudian ada transformator tegangan. Nah, ini semua dipakai, ya, transformator arus dipakai untuk melengkapi peralatan yang ada di dalam apa namanya gardu induk. Ya, arrestor akan saya jelaskan ya. Ini untuk penangkal petir, ada panel kontrol. Ya, ini nanti akan kita akan jelaskan. Ada baterai ya, untuk operasi peralatan yang ada di dalam uh, untuk kontrol untuk gardu induk. Kemudian ada busbar. Busbar ini adalah kabel-kabel yang ya membagi, bukan membagi, artinya yang dipakai untuk sistem fasenya ya, ya, sistem transmisi fasenya. Ya, kemudian ada sistem pertanahan ya, pentanahan titik netral. Nah, itu penting ya untuk nolnya. Dari komponen-komponen di atas dapat dijelaskan satu persatu yaitu transformator daya. Transformator daya atau tenaga ya, merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi 500 kV ke tegangan menengah 200 kV atau sebaliknya. Ya, jadi mentransformasikan tegangan. Ya, yang dimaksud dengan sebaliknya itu adalah misalnya dari generator listrik ya, yang dihasilkan tegangannya lebih rendah karena yang akan ditransmisikan itu adalah 500 kV, maka harus dinaikkan tegangannya menjadi 500 kV di suatu gardu induk tertentu dekat dengan pembangkit listrik. Ya. Jadi kita sudah diskusikan mengapa tegangan dinaikkan menjadi sangat tinggi ya. Pemisah ya. Pemisah atau PMS adalah alat yang digunakan untuk menyatakan secara visual bahwa suatu peralatan listrik sudah bebas dari tegangan kerja. Ya, alat ini terlihat ya, seperti yang kita diskusi kita yang lalu ya mengenai suatu peralatan ya di mana pemutus untuk masuk trafo dari bagian keluar dari bagian tegangan menengah ya atau tegangan rendah masuk ke daerah tegangan yang langsung yang akan disuplai ke konsumen ya. Jadi terlihat ya, itu mungkin kita dalam kota melihat trafo-trafo seperti itu ya. Jadi yang dinamakan PMS itu seperti lampu neon ya. Kalau dilihat dari atas seperti lampu neon yang
cara melepaskannya ya, yang saya tunjukkan pada saat yang lalu itu dengan manual ya. Artinya si operator melepaskannya dengan memakai suatu tongkat dari bahan yang eh, isolator ya, bukan konduktor ya, di, diputus atau dilepas ya dari suatu jarak yang aman. Oleh karena itu pemisah tidak boleh dibuka atau dikeluarkan dari rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. Tak boleh berbeban ya. Mengapa? Kalau berbeban, ada bebannya ya, maka akan timbul loncatan api ya. Karena masih ada elektron yang bergerak kemudian diputuskan. Ya, begitu putus terjadi loncatan api dan itu bisa merusak kontak-kontak yang ada pada BMS itu ya. Cara pemasangan BMS dibedakan atas pasangan dalam dan pasangan luar. Ya, tenaga penggerak dari BMS itu ada yang manual, yang saya katakan dengan tongkat tadi, ada yang dengan motor. Ya, motornya berputar, ya, kemudian dengan suatu mekanis tertentu dia melepaskan BMS itu. Ya, untuk BMS yang lebih besar, ya, jadi kalau misalkan apa namanya untuk tegangan tinggi dipakai sistem pneumatik, ya, tekan udara bertekan atau hidrolik. Mengapa pakai ini? Karena dengan dua peralatan ini bisa dilakukan jarak jauh, ya, dilakukan remote supaya si operatornya aman ya, aman misalkan dari loncatan ya, misalnya ada kecerobohan ya sehingga terjadi loncatan api atau ya mungkin membahayakan si operator. Ya. Sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, maka pemisah dapat dibagi menjadi pemisah peralatan dan pemisah tanah, ya, pertanahan, ya, ground. Sebagai pengamanan peralatan instalasi yang bertegangan saat dihubungkan dan melepaskan pemutas arus dalam keadaan tanpa beban. Selalu dikatakan tanpa beban. Ya, ini ada peralatan tersendiri untuk melepas. Ya, bagaimana cara yang melepaskan beban tersebut? Ya, supaya jangan terjadi pelepasan, pemisahan peralatan masih berbeban, masih ada arus lewat. Ya, saya katakan. Itu Anda perhatikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau sebuah skakelar biasanya mematikan menyalakan lampu ya, kita pakai untuk menyalakan suatu peralatan lebih besar ya. Contohnya kita anggap bahwa skakelar tersebut bisa kita pakai untuk menyalakan matikan pompa ya, pompa yang sebenarnya dayanya lebih besar ya, sehingga kita lihat bahwa skakelar itu mudah rusak ya, atau sebelum rusak kita lihat ada loncatan api ya, percikan ya, itu yang menyatakan bahwa dia beban lebih. Percikan tersebut muncul karena adanya beban. Jadi pompa masih hidup atau pompa belum hidup dinyalakan langsung hidup. Ya. Kemudian pemisah tanah ya, untuk berfungsi mengamankan peralatan dari sisa tegangan yang timbul sesudah saluran udara tegangan tinggi ke saluran udara tegangan menengah. Ya. Memutuskan ya. Jadi STT dan STTM diputuskan, ya, itu apa namanya ada yang disebut dengan grounding, ya, ground pada tanah. Itu diamankan dengan itu ya, sisa tegangan lebih ditanahkan istilahnya. Ini pemutus arus circuit breaker pemutusnya PMT ya. Ini di sini di PMT. Ini peralatan ini memakai yang disebut dengan PMT dengan minyak ya, kalau nggak salah ini ya. Ini dengan minyak ya alatnya ini. Ini berbeda dengan pneumatik dan hidrolik. Ya. Jadi minyak di sini dipakai untuk mematikan, ya. Jadi mematikan percikan, ya. Percikan itu karena mau tidak mau dari dalam kegiatan kegiatan mematikan, menghubungkan, ya. Tadi dikatakan bahwa kok bisa tanpa beban. Nah alat ini ya, dipakai untuk melepaskan, ya. Jadi melepaskan yang masih berbeban. Ya. Jadi ini pemutus circuit breaker, pemutus yang memakai sistem minyak ya, oli ya. Jadi kalau percikan itu kalau ya, ada yang disemprot, ada yang direndam ya, direndam tetapi ada suatu
suatu khusus ya, ada suatu sistem khusus ya, sehingga tidak terjadi hubungan singkat antara fase 1, fase 2 dan fase yang ketiga. Ya, kita mengenal ada 3 fase, mungkin akan sedikit kita singgung pada dua pertemuan mendatang. Ya. Nah, sedangkan yang ini ya, kayak saja dulu. Pada saat PMT dalam keadaan gangguan menimbulkan arus yang relatif besar. Ya, PMT dibagikan yang sistem udara. Ya. Jadi dia memakai udara, jadi pemadam busur api dengan udara, ada semprotan udara. Ya. Jadi beda dengan pneumatik tadi ya. Pneumatik itu untuk alatnya, alat pemutusnya, sedangkan udara di sini disemprotkan untuk mematikan percikan apinya. Ya, yang kedua adalah pakai minyak ya sebagai pemadam busur api. Ya, jadi pada waktu kita melepaskan sparkler ada busur api itu disemprot dengan minyak atau ya ada yang direndam ya. Kemudian satu lagi adalah dengan gas sebagai pemadam busur api. Nah ini yang pakai gas. Nah ini kalau ditutup seperti ini, tapi di dalamnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah pemutusnya ya. Kalau dia diputus di sini, ya, ini agak nggak jelas ya. Maka akan terjadi loncatan api ya. Ini adalah kontaktornya. Bisa terjadi loncatan api. Ya. Untuk itu dipadamkan dengan gas.